kita penasaran pengen tahu apa sih pengusaha apa sih di Kota Bekasi. Jadi karena di luar sana banyak sekali yang mungkin belum percaya tentang insurans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita jumpa lagi di konten Jarbil Kontan, Jarbil Konsultan. Guys, tidak panjang waktu, untuk menghemat waktu guys, kita kedatangan, syukur alhamdulillah kita kedatangan salah satu pengusaha di Kota Bekasi. Bekasi berkembang sekali ya Pak Haji ya. Nah, kita perkenalkan di sini ada Pak Haji Iskandar dan Haja Santi, sposnya teman-teman. Guys, kita penasaran pengen tahu apa sih pengusaha apa sih di Kota Bekasi? Boleh dong kita tanya langsung. Silakan Pak Haji, apa sih Pak Haji sekarang bergerak di bidang apa nih Pak Haji? Kalau saya sekarang bergerak di bidang distribusi obat herbal. Oh, obat herbal kan. Iya. Contohnya apa tuh? Obat herbal itu kan banyak sekarang Pak Haji ya. Betul. Ya contohnya Fermin ya, obat demam ya. Gitu. Itu biasalah kalau misalnya kalau anak kecil maupun orang dewasa demam tapi ingin aman, kita biasanya orang konsumsi Fermin. Obat cacing. Kapsul cacing tepatnya. Kapsul cacing guys. Oke, itu Iya. multivitamin ya. Kalau Iya. dulu kalau orang demam dikasih tulis resep dokter, ini ada minum ya, konsumsi ya vitaminnya. Oh itu. Iya. Oh, oke. Sampai sekarang Pak Haji. Sampai sekarang Oh, kita juga oke, udah sampai sekarang oke, juga oke. banyak produksi produk kita. Ada Gebumin tuh dari kapsul gabus Oh. juga untuk meningkatkan albumin dalam tubuh. Itu juga Ikan gabus Pak Haji. Ikan gabus. Oh guys, tahu nggak? Ah. Bekasi itu terkenal dengan ikan gabus ya guys. Gabus Betul. pucung. Gabus pucung dikuningin sama dipucung. Iya. Betul Pak Haji? Wah, dikuningin Enak dipucung. dah. Itu nggak makannya nggak bisa jauh dari piring itu. Betul, Guys, betul. kalau jauh dari piring acak-acakan Pak Haji. Nah, kalau Bu Haji sendiri apa nih? Katanya saya dengar ngelola satu gedung yang cukup besar. Benar gitu, Bu Haji? Siapa Bu Haji? Betul, alhamdulillah sudah hampir 5 tahun ya saya bergerak di penyewaan gedung. Salah satunya untuk gedung pernikahan yang berada di pusat kota Bekasi. Pastinya dengan catering juga mungkin. Iya, betul. Include? Sudah include. Oh. Jadi customer sudah langsung masuk aja, tidak perlu memikirkan catering dan lain sebagainya. Kalau kita tahu guys, di gedung pertemuan itu khususnya saya kok akupnya di Bekasi ya Bu ya. Iya, Namanya apa tuh Bu? Karena banyak nih. Istanaku. Wow, Istanaku guys. Ya, oke, jadi kalau teman-teman semua ingin wedding atau rapat besar, apa corporate bisa ya. Oh, nanti bisa nanti di penghujung ini kita tampilkan nomor telepon atau IG atau dan lainnya Bu ya. Oke. Iya, siap. Oke, Bu Haji, Pak Haji izin. Saya, Bu Haji, Pak Haji kita undang ke podcast kami. Bu Haji tahu, Pak Haji tahu bahwasanya saya dan spons saya adalah di insurance. Oke, dan syukur alhamdulillah Bu Haji dan Pak Haji adalah nasabah kami yang cukup lama guys. Ya kan, cukup lama sekali, hampir kurang lebih setengah dekade lebih ya kan. Iya. Setengah dekade berarti 5 tahun lebih. Iya. Betul ya, 5 tahun lebih guys. Dan saya coba mau tanya nih, Pak Haji, karena di luar sana banyak sekali yang mungkin belum percaya tentang insurans, gimana cara klaimnya. Nah kebetulan kan waktu ini putra dari Pak Haji itu ada pernah klaim. Oke. Nah sebelum melangkah ke bahasan pernah klaim, cara bayarnya gimana, mudah atau sulit, saya mau tanya dulu nih Pak Haji. Sampai sejauh mana sih Pak Haji nih melihat asuransi itu dari sudut pandang mana dan bagaimana sih asuransi itu? Silakan Pak. Ya. Sebenarnya asuransi itu sangat penting ya yang kita rasakan kan, karena kita benar-benar kita nggak tahu kedepannya seperti apa, bukannya ini seperti itu bukan. Tapi namanya kita menjaga. Kalau kita beli mobil, ya kan kita jaga kalau terjadi apa, lecet dikit apa segala macam bisa kita klaim. Nah,
Kalau kesehatan juga sama ya. Saya melihat karena kita nggak pernah tahu nih kondisi kita nih ke depan seperti apa, kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau ketiba kita lagi sakit dan kita lagi nggak ada duit, kan susah, ya kan? Nah, untungnya ada asuransi. Ini sangat membantu kita, ya kan? Ketika keluarga kita sakit, itu kita udah nggak pusing, ya kan? Udah tinggal telepon aja, Jen, nah, agent aja tuh, ya kan? Kita tinggal telepon, ya kan? Tolong bantu, oh, udah. Nah, begitu masuk ke rumah sakit, udah diurus semuanya. Ya, nggak perlu pakai deposit, tinggal tunjukin aja kartunya. Tinggal tunjukkan kartunya guys. Iya. Sesuai tagihan pastinya ya Pak Haji. Oke. Saya sebelum tanya Bu Haji, nah kebetulan nih guys, asuransi ini kan ada syariah. Kebetulan Pak Haji, Bu Haji ambil manfaat yang syariah guys. Oke, supaya lebih jelas ya kan. Mungkin Pak Haji lebih tahu lebih detail ya kan. Kalau kita kaitkan asuransi Pak Haji, kenapa Pak Haji ambil asuransi yang syariah? Maksudnya itu gimana Pak Haji? Walaupun saya sudah tahu biarkan kita lepas, kita tanya Pak Haji. Syariah karena kita lebih nyaman aja, karena kita adalah dari Muslim ya otomatis kita menggunakan asuransi syariah. Karena penggunaan uangnya jauh lebih aman dan amanah. Lebih amanah guys. Ya, Oke. jadi seperti itu kita memilih asuransi syariah karena pengalokasian juga kita tahu, ya kan, itu lebih amanah lah ya. Pasti ada dewan syariahnya. Pasti. Kalau nggak ada dewan syariahnya, ya berarti kan syariah bohongan. Sifatnya mungkin gotong royong Pak Haji ya. Ya. Saling membantu dengan peserta yang lain guys. Oke. Ya. Kalau bicara, saya mau tanya ke Bu Haji nih. Bicara belief, percaya terhadap asuransi Bu Haji. Sampai sejauh mana nih Bu Haji melihat asuransi ini? Oh pokoknya kita harus pakai asuransi lah untuk menjaga aset, untuk yang lain-lainnya. Sampai sejauh mana tuh Bu Haji? Saya sangat percaya sekali dengan asuransi, ya karena itu tadi apabila kita terjadi musibah di rumah sakit, kita sudah memikirkan kondisi sakit. Nah pastinya juga harus memikirkan keuangan juga. Nah disinilah asuransi mengcover finansial daripada si nasabah. Karena saya ya seperti kemarin anak saya luar biasa dengan dia hanya kemarin operasi ya, itu hanya operasi kecil aja sudah luar biasa biayanya ya. 180 Kurang lebih juta lebih lah. Operasi apa tuh Pak Haji? Kalau nggak salah usus buntu. Usus buntu. Betul. Usia Ya. berapa putar? Usia ya 16 tahun. 16 tahun guys, ya kan 16 tahun. Jangan dipikir usus buntu itu dialami oleh pria dewasa tidak juga ya. Ya kan biasanya paling banyak itu di kaum hawa Pak Haji, di perempuan usus buntu. Sekarang makanannya juga kan banyak yang Junk food. Junk food ya. guys. Oke. Malum kan anak pondok ya, namanya anak pondok itu ya dapat makanan dari dapur, ya kan ngelihat ini kagak nafsu, kemudian ya makannya mie aja, instan. Iya, makanya mie ya. Jadi mie dia rebus pakai nasi anget mungkin Pak Haji. mending pakai nasi, Oh, mie Pak. doang. Wow. Nah itu dia bumbunya, MSG-nya luar biasa kan gitu kan. Jadi ya seperti itu, namanya anak pondok kali ya. Iya. Ya kan nggak mau makanan dapur kan ya mungkin nggak ala kadarnya. Ya harusnya kan, saya juga dulu pernah mondok gitu, tapi ya mau nggak mau karena beli mie nggak ada duit. Ya udah makan apa adanya aja. Yang ada. Iya, betul. Oh, oke. Mungkin kalau pondok guys makan daging jarang kali ya. Jarang. Jatuhnya. Karena kita dididik memang untuk mandiri, untuk prihatin. Oh, untuk prihatin. Iya. Yang penting akhlak dulu ya Pak Haji ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, guys, kita lebih coba lebih mengerucut lagi dan kita tanya nanti ke Pak Haji dan Bu Haji karena luar biasa guys. Saya ngatur waktu Pak Haji Bu Haji ini sulit sekali ini dapet saya. Wah ini suatu penghargaan buat saya juga ya kan ya ada Pak Haji Bu Haji bisa duduk bareng dengan kita guys. Oke, saya mau tanya ke Bu Haji. Bu Haji melihat nanti Pak Haji nggak boleh jawab.
Bu Haji melihat di Kota Bekasi khususnya, Bu Haji kan saya kenal, saya tahu salah satu putra daerah di Kota Bekasi, pasti tahu dong. Rumah sakit yang berkembang di Kota Bekasi, Bu Haji ini ada rumah sakit A, B, C, D. Saya nggak bisa sebutkan rumah sakit swasta yang benar-benar dahsyat lagi berkembang, ya kan? Nah, apa menurut Pak Haji dan Bu Haji, ada nggak alasan, tidak ada alasan lagi orang tidak ambil asuransi? Ya kan, khususnya kita ambil kesehatannya, karena biaya rumah sakit kan dahsyat sekali, Bu Haji, ya kan? Nah, di podcast kita ini mungkin bisa membantu teman-teman yang lain yang belum punya kemampuan untuk beli asuransi tapi masih tasok ya kan, karena sakit itu kan kalau datang tidak melalui WA, tidak melalui SMS, tiba-tiba datang. Nah, silakan. Ya kalau menurut saya sih, kalau kita tinggal di kota besar, sayang kalau tidak memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya kan, asuransi itu memudahkan kita semuanya. Ya kan, kecuali kalau tinggal di pelosok yang jauh dari rumah sakit, ya kan. Nah mungkin asuransi, kita punya asuransi secanggih apapun, semalam apapun, mau pakai juga bingung kan gitu kan. Karena kita tinggal di kota, saran saya manfaatkan. Karena apa? Udah banyak afiliasi asuransi dengan rumah sakit swasta yang memang bagus pelayanannya. Di Kota Bekasi ini saya lihat ada beberapa. Kemarin anak saya itu dirawat di sekitar sini, Bekasi, di Pekayon khususnya, itu luar biasa ya penanganannya. Kemudian kata ejennya, masukin, udah nggak usah tanggung-tanggung, langsung VIP, ya kan? Masuk VIP langsung, ya kan? Tinggal masuk doang, kasih unjukin kartu, udah tinggal keluar juga tinggal keluar aja. Gitu kan, karena semua itu diurus sama agennya. Oke. Ya, luar biasa nih. Guys, pengen tahu agennya siapa? Kita guys. Oke, kita guys. Tapi Pak Haji jangan lupa, orang udah punya asuransi pastinya agennya aktif Pak Haji ya. Oh iya. Dan kita berusaha Pak Haji. Kita berusaha mana? Ya, kita bisa buktikan Pak Haji ya, alhamdulillah. Ya kan, Bu Haji. Mungkin terakhir dari saya, Bu Haji. Ya kan, terakhir dari saya. Tapi tadi saya tambahin lagi Pak Haji ya. Jadi tidak ada alasan guys kalau orang di luar sana punya kemampuan, punya income, punya kemampuan untuk beli asuransi, beli. Betul Pak Haji ya? Beli ya, cepat ya. Karena kalau udah sakit percuma. Asuransi pasti nolak. Betul sekali. Makanya sebelum sakit, sebelum kena musibah, saran saya mendingan beli dulu. Karena ya kan? tidak mengcover orang sakit. Betul sekali, asuransi mengcover orang yang sehat guys. Iya. Betul, setuju lagi. Oke, Pak Haji, Bu Haji, saya mau pertanyaan saya terakhir nanti tolong sekiranya bisa jawab, ya kan? Masyarakat di luar sana termasuk mungkin menyentuh Pak Haji dan Bu Haji juga, seberapa pentingnya sih kita harus punya insuransi, ya kan? Iya. Karena mungkin dengan ada asuransi apabila nasabah harus istirahat di rumah sakit, mungkin asetnya jadi tidak terganggu guys, karena pihak perusahaan asuransi yang akan bayar. Kira-kira menurut Pak Haji dan Bu Haji ini seberapa penting sih, apakah itu jadi kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder, saya nggak tahu. Ya kan, setelah sandang pangan papan, kalau orang punya kemampuan beli asuransi, mungkin itu jadi kebutuhan apa menurut Pak Haji, Bu Haji? Silakan. Kalau menurut saya, ketika kita mampu, khususnya orang-orang yang perokok, orang-orang yang suka makan, mohon maaf ya, MSG, yang hidupnya kurang sehat, Kalau ya kan? dan pola makannya kurang sehat. Alokasikan sedikit uang, ya kan? Kalau masih muda mah, saran saya kecil kok, itu paling biayanya nggak nyampe 1 juta. Kalau di bawah 30 tahun ya, itu pengalaman saya. Karena kalau udah 40 tahun itu udah nggak dapet premi 1 jutaan, ya kan? Kurang, makanya mumpung dari muda, ya kan, alokasikan lah bahasa 500, mungkin 600 ribu, ya kan, nggak nyampe 1 juta itu udah bisa untuk masuk asuransi. Karena apa? Kita beli bakso, beli mie ayam, beli mie instan, apa segala macam, itu kan makan. Kemudian juga gaya hidup kita kurang sehat. Kalau kita aktivitas kita kebanyakan, mungkin berkendara segala macam, hati-hati. Ya kan, itu bisa kalau misalnya kita banyak berkendara di jalan, pekerja Jakarta ya khususnya, misalnya dia bekerja naik motor sehari berapa jam, 2 jam, 3 jam, itu nahan kencing, itu batu ginjal, ya kan. Kalau udah kena batu ginjal, berapa operasinya? Kalau ada asuransi udah nggak pusing,
Ya. Resiko hidup Pak Haji. Ada Iya. resiko hidup ya. Jadi Ada. asuransi bukan orang sakit, Betul. resiko hidup. Betul. Kita semua pasti diselimuti oleh ada resiko hidup. Oh iya, Betul. pasti. Oke. Betul. Bu Haji mungkin mau tambahin? Ya, itu dia asuransi. Tadi seperti yang saya bilang itu sangat penting, mengingat kondisi sekarang itu kan makanannya nggak jauh dari ini ya, kayak MSG, terus kayak junk food gitu kan. Makanya sebelum kita terjadi apa-apa sakit, nah itu harus segera diasuransikan itu diri kita ya. Dan beruntung sekali saya dan suami itu dengan agennya dengan Kami ini. Bami ya, Luar itu biasa. sangat luar biasa loh ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi maaf ya. Nggak apa-apa Bu. Kita nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Iya, aja. Ya, sekali lagi saya beruntung sekali mendapatkan agen yang sangat luar biasa selama ini membantu kami dalam hal insurans kami. Jadi jangan ragu lagi ya, Bapak Ibu untuk segera mengasuransikan diri dan ke Guys, pasti nanti di penghujung ada di tulisan di bawah Iya. segera hubungi siapa kan gitu kan. Oke. Asuransi merah. Tahu kan? Yang merah tahu kan? Memang tahu Iya ya. kan? Oke, apa itu ya? Nggak, pasti nggak berubah warna kok kita. Oke. Mbak Haji dan Pak Haji, thank you banget nih udah hadir di podcast kita untuk pastinya terutama terkhusus kita untuk membantu teman-teman yang ada di luar sana yang butuh manfaat asuransi. Ya, cuma satu lagi nih, hati-hati memilih asuransi, hati-hati memilih agent, ya kan? Iya, karena kenapa? Banyak di luar sana tanpa hati-hati memilih agent, tanpa hati-hati memilih perusahaan asuransi, dibawa kabur duitnya. Aduh, saya jadi Ya kan? takut nih guys. Makanya saya bilang hati-hati, kenali dulu siapa agennya, kenali perusahaannya, itu kata saya. Ya, itu aja. Tapi kalau Bang Billy mah saya yakin luar biasa, servisnya top marko top. Thank you banget nih Pak Haji dan Bu Haji. Guys, mungkin podcast kita pada hari ini mungkin cukup ya Pak Haji. Yap. Nanti Ya. mungkin kita bisa sambung lagi karena kami masih terus ya kan, jadi teman-teman yang sudah pernah klaim kita butuh pembuktian guys, oke? Ya. Mungkin itu aja Pak Haji, Bu Haji, sukses, sehat selalu, oke guys. Kita sudah melewati podcast dengan salah satu pengusaha Bekasi dan putranya klaim, guys. Ingin tahu buktinya guys? Ini dia buktinya. Oke, itu yang tadi kita tampilkan salah satu bukti nasabah klaim, guys. Oke, buat kalian yang butuh asuransi, buat teman-teman semua di luar sana yang butuh asuransi, bisa langsung cek komen kolom deskripsi kita di bawah ini, juga langsung cek dan linknya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan bunyikan lonceng pastinya, guys. Oke, thank you. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.